Ahmadani, aku dari Politeknik YKPN Yogyakarta. Nah, jadi di sini aku akan menyampaikan mengenai mengajukan permohonan angsuran pajak PPh pasal 21. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai prosedur-prosedurnya. Yang pertama yaitu mempersiapkan dokumen. Jadi, dokumen yang disiapkan yaitu surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. Yang kedua adalah fotokopi NPWP dan KTP penanggung pajak apabila untuk orang pribadi. Nah, yang ketiga yaitu fotokopi SPT masa PPh pasal 21 yang diajukan angsurannya. Dan yang keempat yaitu bukti perhitungan dan rincian jumlah pajak yang dimohon untuk diangsur. Nah, yang kelima itu surat pernyataan kesanggupan membayar sesuai jadwal angsuran. Yang keenam ada laporan keuangan sederhana atau neraca dan laba rugi. Nah, yang ketujuh ada dokumen pendukung lain yang menunjukkan kondisi kesulitan likuiditas, misalnya arus kas dan rekening koran. Nah, selanjutnya yaitu membuat surat permohonan seperti ini. Surat permohonan tersebut berisi yang pertama ada identitas wajib pajak yang berisi nama, NPWP dan alamat wajib pajak. Yang selanjutnya ada jenis pajak dan masa pajak yang dimohon untuk diangsur. Yang selanjutnya yaitu jumlah pajak yang dimohon diangsur. Yang selanjutnya adalah alasan permohonan, dan yang terakhir adalah jangka waktu dan rencana pembayaran angsuran. Nah, untuk prosedur yang ketiga yaitu menyampaikan permohonan ke KPP. Nah, permohonan tersebut dapat disampaikan yang pertama wajib pajak bisa datang langsung ke tempat pelayanan terpadu KPP. Yang kedua, wajib pajak bisa mengirimkan melalui pos atau ekspedisi lain dengan bukti pengiriman. Dan yang ketiga, jika ada atau tersedia dapat mengirimkan melalui saluran elektronik DJP yaitu berupa e-registrasi atau e-surat. Nah, surat tersebut dapat dikirimkan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, untuk yang keempat yaitu pemeriksaan permohonan oleh petugas KPP. Nah, petugas KPP akan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah wajib pajak berikan kepada petugas KPP. Selanjutnya, setelah diperiksa, maka KPP akan melakukan penelitian dan memberikan keputusan mengenai kemampuan pembayaran wajib pajak. Selanjutnya, yang kelima yaitu penerbitan surat keputusan. Nah, di sini KPP menerbitkan jika permohonan tersebut disetujui, maka KPP akan menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang berisi jumlah, jadwal, dan jatuh tempo angsuran. Jika tidak disetujui, maka akan dikirim surat penolakan dengan alasan. Pembahasan yang kedua yaitu mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak PPh pasal 21. Prosedurnya yang pertama sama seperti sebelumnya yaitu menyiapkan dokumen. Yang pertama adalah surat permohonan penundaan pembayaran pajak yang ditandatangani oleh pimpinan atau direktur atau kuasa yang sah. Yang kedua, menyiapkan fotokopi NPWP dan surat keterangan terdaftar. Yang ketiga, ada surat kuasa jika diwakilkan, dan ada juga data pendukung yang menjelaskan alasan penundaan seperti kondisi keuangan dan bukti kesulitan likuiditas dan kondisi kahar. Setelah itu, rencana jadwal pembayaran yang dimohonkan. Yang kedua, prosedur kedua yaitu mengirimkan permohonan ke
KPP. Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Nah, surat tersebut disampaikan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak PPh pasal 21 yang dimohonkan penundaannya. Terus surat tersebut bisa disampaikan langsung ke loket tempat pelayanan terpadu atau bisa dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan administrasi oleh KPP. Jadi KPP akan memeriksa dokumen, kelengkapan dokumen dan memeriksa alasan penundaan yang telah dikirim oleh wajib pajak. Jika dokumen tersebut lengkap, maka akan dikirimkan surat tanda terima kepada wajib pajak. Terus KPP dapat meminta tambahan data atau klarifikasi jika dibutuhkan di kemudian harinya. Nah, selanjutnya yaitu ada keputusan dari DJP. Nah, Kepala KPP akan menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan penundaan pembayaran paling lambat 7 hari sejak permohonan lengkap diterima. Nah, jika disetujui, maka surat keputusan memuat besarnya pajak yang ditunda, jangka waktu penundaan, dan syarat atau jaminan itu bila diminta. Selanjutnya, apabila ditolak, maka wajib pajak harus melunasi sesuai jatuh tempo semula. Nah, yang kelima itu pelaksanaan pembayaran apabila permohonan tersebut diterima. Nah, wajib pajak itu wajib membayar sesuai jadwal yang ditetapkan dalam surat persetujuan. Apabila terlambat melunasi, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sesuai dengan pasal 9 ayat 2A UU KUP. Selanjutnya, penundaan tersebut itu tidak akan menghapus kewajiban, tetapi hanya menunda jatuh temponya. Dan DJP dapat meminta jaminan berupa bank garansi atau aset lainnya apabila nilai pajak yang tertunda itu cukup besar.